Oke, sudah pakai masker semua? Sudah. Ya, dalam masa pandemi ini tetap semangat, jauhi kerumunan, dan selalu jaga kesehatan. Ya, ada yang tidak masuk? Periksa atau berdiri dulu. Ibu pengen lihat kerapihan kalian. Ya, berdiri. Sudah rapi pakaiannya? Sudah. Sudah. Ada sampah di bawah atau di meja? Tidak. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai peluang suatu kejadian. Ya. Sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana syarat atau prasyarat materi untuk peluang suatu kejadian. Ya. Apa yang kalian sudah pelajari sebelumnya? Kaidah pencacahan. Oke, kaidah pencacahan. Kemudian perhatikan slide yang Ibu tampilkan. Oke, tujuannya. Tujuan hari ini kita mempelajari peluang adalah melakukan percobaan untuk mendapatkan sejumlah hasil percobaan. Ya. Nanti kita akan melakukan percobaan menggunakan uang logam atau koin, ya. Nah, untuk apa melakukan percobaan uang logam atau koin? Untuk mendapatkan sejumlah hasil, ya. Yaitu titik sampel dan ruang sampel. Setelah tahu titik sampel dan ruang sampel, kita akan menentukan kejadian yang muncul. Baru kita akan menghitung peluang suatu kejadian. Ya. Nah, coba lihat peta konsepnya. Peluang suatu kejadian ini yang kemarin kalian sudah pelajari, ya kan? Kita sudah mempelajari ini, baru langkah selanjutnya adalah mempelajari peluang suatu kejadian. Apa yang harus kita pelajari? Ruang sampel, peluang suatu kejadian, frekuensi harapan, dan kejadian. Oke, yang dua ini nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan pelajari ini dulu, ya. Pertemuan saat ini kita pelajari ruang sampel dan kejadian. Kemudian baru menghitung peluang suatu kejadian. Oke. Silahkan kalian baca materi atau bahan ajar yang Ibu sudah bagikan sebelumnya. Apa lihat di arti dari ruang sampel dan sampel? Sebelum ke sini, semua sudah punya uang logam? Sudah. Coba tunjukkan ke Ibu. Mana uang logamnya? Oke. Cuma satu orang yang punya? Ada? Oke. Tunjukkan. Bagus. Ada? Ya, semua kelompok sudah memiliki uang logam. Boleh yang tidak memiliki? Kita pinjamkan ke temannya dulu ya. Untuk mempelajari peluang, tadi kita akan mengetahui ruang sampel dan kejadian. Ya, lihat. Kita sebelumnya akan melakukan percobaan. Ya, percobaan pelemparan sebuah koin atau mata uang. Untuk mengetahui ruang sampel dan kejadian. Lihat, kita akan melakukan percobaan. Ya, untuk mendapatkan hasil dari suatu percobaan. Pada pelemparan ini, sisinya ada berapa? Ada dua. Berupa apa? Angka dan gambar. Berarti sisinya ada berapa? Dua. Ada dua, ya. Berupa angka dan gambar. Oke. Nah, angka dan gambar ini adalah yang disebut ruang sampel. Ruang sampel. Titik sampelnya yang mana? Yang angka dan gambar. Oke. Kalau jumlah ruang sampelnya ada? Dua. Ada dua. Menggunakan book creator atau punya dadu?
Kalian tahu dadu? Tahu. Dadu bentuknya seperti apa? Kubus. Ya. Permukaannya ada? 6. Ada 6. Permukaannya ada 6. Kubus. Permukaannya ada 6. Ya. Lihat. Dalam permukaan ini tadi sisinya ada 6. Berarti sampelnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Banyaknya ruang sampel 6. Titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah paham? Paham. Untuk koin tadi, mata uang? 2. Mata uang. S-nya ada? 2. S-nya berupa angka gambar. NS-nya jumlah ruang sampelnya ada? 2. Titik sampelnya adalah A. Paham? Paham, oke. Kalau kalian sudah paham apa itu ruang sampel, jumlahnya ruang sampel, ya, maka kita akan mempelajari munculnya suatu kejadian. Nah, kalau yang diminta adalah kejadian pelemparan koin, ya, maka yang disebut kejadian adalah Melempar koin. pelemparan satu buah koin. Berapa kemungkinan munculnya angka atau gambar? Ya, lihat. Ruang sampel adalah Himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Tadi kalian sudah bisa menyebutkan ruang sampel. Ruang sampel ada semua kemungkinan, semua himpunan yang bisa muncul dalam suatu percobaan. Titik sampelnya adalah Setiap anggota. Nah, kejadiannya himpunan dari ruang sampel. Oke. Lihat. Kita lihat LKPD ya. Sebelum ke peluang suatu kejadian, kalian perhatikan LKPD yang Ibu sudah bagi. Silahkan dibaca dulu petunjuknya. Untuk yang bagian B silahkan kelompok 2. Ya, silakan Isti dijelaskan dulu. Di masalah nomor 4 yang A, peluang kejadian muncul angka 2 di kubus. Titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ruang sampelnya jumlahnya ada 6. Selanjutnya kejadian. Kejadian di sini disebutkan peluang kejadian munculnya angka 2, ditulis angka 2. MK-nya sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 2 di dadu ini cuma ada 1. Dipindahkan, peluang kejadian sama dengan 1/6. Sekian, ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Rumusnya mana? Rumusnya? Rumusnya ini. Ya. Belum ditulis. PK-nya sama dengan? NK. Ya. Sebelum situ ditulis dulu rumusnya. Dari hasil kelompok 1 ada yang beda jawabannya? Tidak? Sama semua? Sama. Oke. Yang B, silahkan maju. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Isti. Dan kelompok 1 ya. Ya. Silahkan kerjakan diskusi yang kedua ya, yang tadi. Silahkan dikerjakan kembali. Karena masih ada waktu, boleh tanyakan ke Ibu. Banyaknya titik sampel dipangkatkan N ya. Ketika mata dadunya ada 2 buah dadu, ada buah dadu yang mau kita lakukan percobaan. Lihat sisi dadunya ada berapa? 6. Ada 6. Percobaannya ada 2. Angka 6 pangkat N. Berarti ruang sampelnya adalah 6 pangkat 2. Berarti 36.
gitu ya. Kalau 2 koin atau mata uang sisinya ada berapa? 2, berarti 2 pangkat N. Ya. N-nya adalah 2. Berarti ruang sampelnya ada 4. Gitu ya. Nah, konsep bilangan berpangkat kembali kalian harus kuasai. Ya, ini adalah salah satu YouTube ya yang Ibu share ke kalian. Silahkan kalian masing-masing membuka sendiri YouTube pembelajaran. Ini bisa kalian jadikan referensi untuk mengerjakan peluang ya. Kalau ada kesulitan silahkan dicermati. Oke, sudah selesai diskusinya? Ya, silahkan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Karena kalian sudah menyelesaikan LKPD, sudah berdiskusi dan sudah melakukan percobaan berupa pelemparan koin, ya, apa yang dapat kalian simpulkan? Apa itu ruang sampel? Himpunan dari semua hasil. Kalau mata uang, lihat sisinya ada berapa, begitu kan? Kalau sisinya 2, berarti ruang sampelnya ada 2, ya. Kemudian kalau mata dadu, ruang sampelnya ada berapa? 6. Ada 6, karena sisinya ada 6. Nah, titik sampelnya adalah setiap anggota dalam ruang sampel, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di mata uang atau koin? Angka dan gambar. Kalau kejadiannya adalah? Oke. Kejadian munculnya mata dadu ganjil, kejadian munculnya mata dadu genap. Tuh, ya. Itu yang disampaikan. Dan apa itu peluang? Kesempatan atau harapan munculnya sesuatu yang diinginkan. Oke, itu kesempatan atau harapan yang sesuatu yang diinginkan. Dalam matematika, peluang suatu kejadian adalah perbandingan banyaknya ruang sampel dengan banyaknya ruang sampel. Oh, udah hebat-hebat ya. Nanti setelah mempelajari peluang ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk minggu depan setelah mempelajari peluang, kita juga akan mempelajari frekuensi harapan ya. Seperti tadi peta konsep yang Ibu tunjukkan, peluang suatu kejadian ini sudah selesai, maka kita akan mempelajari frekuensi harapannya ya. Frekuensi harapan selesai, baru ke kejadian majmuk. Jangan lupa ada tugas yang akan Ibu berikan pada kalian. Silahkan pelajari contoh-contoh soal peluang suatu kejadian pada bahan ajar yang Ibu sudah bagikan sebelumnya ya. Di situ sudah lengkap contohnya apa, latihannya apa, minggu depan dikumpulkan ya. Nanti Ibu tanyakan kembali apa yang sudah kalian kerjakan. Boleh diskusi dengan teman-temannya ya. Asalkan jangan mencontek. Bedakan mencontek dengan diskusi ya. Kalau diskusi kalian dua-duanya menggali informasi. Kalau mencontek hanya menyalin saja. Nah, frekuensi harapan kalian silahkan buka di bahan ajar, boleh juga buka di YouTube ya. Seperti yang Ibu contohkan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan berkerumun. Nggak usah jalan-jalan dulu ya. Jaga kesehatan, insya Allah semoga materi yang kita pelajari saat ini bermanfaat ya. Oke, Ibu tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.